sangat membantu sekali karena yang jelas untuk pakan ini memang merupakan produksi yang paling tinggi. Kalau kita tidak tahu pakan yang tepat memang lama. Nah, ini karena pakan yang digunakan ini selain gudang ya, ini adalah lele seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jumpa lagi dengan channel Sahabat Tani. Hari ini saya akan berbagi video lagi tentang budidaya tanaman paku-pakuan ya. Ini adalah Azolla microphylla di kolam tanah ya. Jadi biasanya memang Azolla ini dikembangkan di kolam terpal. Nah, ini salah satu petani Azolla ini sudah sukses mengembangkan Azolla di kolam tanah. Dan ini untuk ukuran kolam sendiri ini 5 musuh 6 meter ya. Nah, ini hasilnya sudah bisa dilihat, ini sudah rapat dan siap dipanen. Nah, ini terbukti bahwa Azolla juga bisa dikembangkan di kolam tanah ya. Jadi yang ingin berwirausaha menanam Azolla ini juga bisa menanamnya di kolam tanah. Nah, ini untuk kedalaman air ya, Azolla ini juga hampir sama di kolam terpal, tapi ini karena kolamnya agak dalam. Ini kita lihat sekarang ya. Nah, ini kisaran 25 cm ya kedalaman air ya. Ini prosesnya juga sama, ini sebelumnya diberi pupuk kandang ya. Ini ya, ini Azolla di kolam tanah. Nah, untuk kolam tanah ini sendiri, ini kolam tanah galian ekskavator ya, yang dulunya memang ditanami atau dipelihara ikan, tapi karena Azolla ini lebih menjanjikan, ini bisa juga untuk pakan ternak ya, pakan ikan, ini ditanami Azolla. Nah, kolam tanah ini sendiri terdiri dari berbagai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petak ya. Ini galian ekskavator. Nanti yang berminat ingin pesan benih Azolla, bibit Azolla, bisa menghubungi nomor WA di bawah deskripsi video ini. Nah, selain di kolam tanah tadi, jadi petani ini juga membudidayakan Azolla ini di kolam terpal, dan ini sangat bagus sekali perkembangannya ya. Jadi ini sangat rapat ya. Ini siap juga untuk dipanen, dan setiap hari ini bisa panen sekitar 25 kilo ya, sampai 40 kilo ya. Ini karena ada terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bak ya, 10 bak ya. Ini cukup untuk pakan bebek atau entok kisaran 250 ekor setiap hari ya. Jadi yang ingin memelihara entok ataupun bebek ini sangat membantu sekali untuk pakan ya, karena kandungan proteinnya ini 30%. Nah, kita sekarang lihat ya proses panen Azolla ya. Ini juga tercampur dengan mata lele ya. Di Azolla dicampur dengan mata lele. Ini Bapak Dian ya. Ini sukses mengembang biakan, membudidayakan Azolla dan mata lele. Yang ini kita akan tanya nanti kepada Bapak Dian. Bapak Dian, ini untuk Azolla atau mata lele ini ya, campur ini ya? Campur ini Mas, Campuran ya, Azolla dan mata lele. Ini untuk pakan ternak apa Bapak Dian? entok. Pakan entok ya. Jumlah baknya ada berapa bak ini? Baknya 8. 8 untuk bak terpal ya. Untuk di kolam tanahnya ada berapa petak? Kolam tanahnya 3 petak. Nah, 3 petak Masih ya. dalam proses. Masih dalam proses ya. Jadi coba kalau di tanah kayak mana. Tadi kita udah lihat ya, ternyata jadi juga ya di kolam tanah ya. Kolam tanah. Nah, ini untuk di kolam terpal ini dengan ukuran baknya ini 2,5 kali 7 meter ya. Nah, untuk sekali panen ini
kisaran berapa kilo? Kalau ini paling sekitar 10 kiloan untuk kapasitas. Untuk kapasitas ya 10 kilo ya. Pakan saya sendiri. Untuk pakan sendiri ya. Atau mungkin kalau ditambah dengan yang di kolam tanah ini bisa 20 kilo lah mungkin ya. Sehari ya 20 kilo, dan itu cukup untuk pakan ternak entok kisaran berapa ekor? Yang untuk saya sendiri ini di entok 150 ekor. 150 ekor ya. Saat ini. Jadi untuk 10 kilo sampai 15 kilo itu cukup untuk 150 ekor. Kalau 20 kilo sekitar 200 ekor ya cukup ya. 200 ekor. 200 ekor itu sangat mengurangi biaya pakan nih. Dan ini juga ya kalau punya usaha ikan hias ya, ini di bawahnya ikan hias ya, ikan hias jenis gepi ya. Ini juga membantu karena tidak perlu diberi pakan ini. Tidak perlu beri pakan ya, ini buahnya sekali. Nanti yang berminat ya ingin mencoba untuk menanam azolla, nanti saya beri link nomor WA di bawah video ini ya, ataupun yang ingin belikan gepi ya, ini ada juga nih buahnya ini kan gepi ya. Jadi untuk azolla ini ketika dipanen ya, ini kita tanya ke Pak Diannya, Mas Diannya ini, Mas, ini bibit azolla ini panennya ini berapa hari sekali? Tiap hari. Tiap hari ya? Tiap hari kan kita banyak kolam tuh. Jadi satu kolam ini kalau udah dipanen paling 3 hari kita panen lagi. Jadi satu kolam ini ketika dipanen ini 3 hari akan kembali pulih asal ini ya, kembali asal. Jadi kalau kita mau mempunyai usaha ternak ini, usahakan paling tidak ada berapa bak ya standarnya ya, kalau agar tidak terputus gitu loh. 10 bak ya. 5 bak cukup ya. Ini jadi kan bukan untuk, intinya bukan untuk pakan tiap hari ini gitu, sampingan untuk konsentrasi untuk protein. Untuk proteinnya. Kadar proteinnya berapa nih, Mas? 30% ya. Jadi 30% kadar proteinnya. Bibit azolla ini juga dijual ya? Dijual ya, dijual online ya. Ini melayani wilayah Lampung Timur, Kota Metro Lampung Tengah ya sekitarnya ya. Tapi yang jauh-jauh, yang Kalimantan, Papua, yang estimasi 7 hari ya kita nggak sanggup karena berisiko ya. Kalau hanya seputaran Lampung kita layani. Dan ini sangat rapat ya. Ini juga sebelah ini sudah bertumpuk-tumpuk, ini yang sebelah ini ya. Ini sudah bertumpuk-tumpuk ya. Ini azolla microphylla ya, untuk pakan ternak ya. Nanti kita lihat proses pemberian pakannya. Nah, untuk azolla ini kedalaman air untuk di kolam bak ini kisaran berapa senti, Mas? Oh, 1 jengkal ya, kisaran 10 sampai 15 cm. Ya. Dan ini memang azolla ini memang butuh perawatan juga ya. Butuh perawatan ya. Jadi kalau azolla ini juga tanaman yang butuh dirawat. Perlu dipupuk tidak, Mas, ini, Mas? Ini pupuk pertama saya. Pupuk pertama ya. Sekarang paling sekitar 8 bulanan kan. Iya. Pakai pupuk kimia tidak? Saya pakai kandang. Pakai kandang aja ya, nggak pakai kimia ya. Enggak pakai. Jadi dasarnya pupuk kandang. Perlu diganti tidak airnya ini? Ini ganti dong. Setiap? Enggak ganti dong, ini bocor. Bocor ya. Bocor. Nih, ya. Bocor. Dan memang ini sangat membantu sekali ya untuk ternak ya. Ini Pak Dian ini salah satu peternak entok yang sukses ya. Jadi Sukses bareng-bareng. Ilmunya nanti bisa diturunkan kepada pemirsa ya channel Sahabat Tani. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi untuk berwirausaha ternak entok dan wirausaha budidaya azolla microphylla ya, karena ini mengandung protein yang sangat tinggi. Ini bisa menggantikan konsentrat ya. Jangan enceng gondok. Jangan enceng gondok ya. Enceng gondok ini ya walaupun punya protein tapi kecil. Nah, untuk ternak entok ini yang jelas utamanya adalah pakan. Nah, pakan yang digunakan oleh sahabat saya ini ya, ini adalah
mata lele ya, atau ajola. Nah, ini sangat membantu sekali karena yang jelas untuk pakan ini memang merupakan produksi atau biaya yang paling tinggi. Nah, kalau kita tidak tahu pakan yang tepat memang lama. Nah, ini karena pakan yang digunakan ini selain dedak ya, ini adalah mata lele ya. Nah, ini seperti ini ya, dan ajola ya. Ini mata lele dan ajola. Ini mata lele atau ajola ini, Mas? Ajola. Nah, ini ajola ya. Nah, ini mata lele dan ajola. Nah, ini mempunyai protein yang tinggi sekitar 25-30%, sehingga bisa menghemat atau bisa menggantikan konsentrat ya, selain ditambah dengan tentunya bekatol ataupun dedak. Nah, oke ya, sampai di sini ya review saya tentang budidaya ajola di kolam terpal ataupun kolam tanah untuk pakan ternak ya. Sampai di sini. Sekali lagi yang ingin pesan boleh menghubungi nomor WA di deskripsi video ini. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.